Surga sungguh baik Tuhan, senantiasa baik di dalam setiap kehidupan kami. Kau telah mati bagi kami, menebus dosa kami. Inilah jemaat Tuhan yang senantiasa setia, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan duduk diam bersama-sama umat-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, Roh Kudus mengambil alih semuanya, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk tim pengembalaan yang telah mengundang saya. Dan terima kasih untuk Pak Gembala juga yang sudah mau memberi kesempatan untuk berbagi, sharing firman Tuhan pada hari ini. Saudara, saya disuruh pakai baju kotak-kotak. Saya bilang, standar saya hitam putih, saya bilang. Ya kami ya memiliki standar pendeta hitam putih. Karena apa? Siap mati dikuburkan pakai hitam putih kan? Jadi nggak usah susah kalau nyari baju. Kalau kotak nyari bajunya susah saya. Senang sekali ada di tempat ini. Jemaat yang bertumbuh, berkembang. Ya kan, ibadah sudah 2 kali. Ya kan, jemaat juga sudah mulai banyak. Senang mendengarnya. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu karena Tuhan baik bagi kita. Saya mau menjelaskan bagi kita di tempat ini, tugas kami atau tugas penggembalaan adalah hanya menguatkan Bapak Ibu. Saudara adalah orang yang telah dipilih. Telah. Saudara adalah orang yang telah ditentukan. Saudara adalah orang yang dikuduskan. Saudara adalah orang yang dibenarkan. Saudara adalah orang yang akan dimuliakan. Itulah status kita sebagai orang percaya. Tugas kami tidak hanya membicarakan tentang keselamatan saja di dalam gereja, tetapi menguatkan iman Bapak, Ibu semuanya. Tengok kiri kanan, pada tegang kali. Gitu. Saudara, kita adalah orang yang telah dipilih. Amin. Tidak semua orang bisa merasakan kasih Tuhan. Tidak semua orang dipilih Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang di luar sana berusaha mencari jalan kebenaran dan hidup. Orang-orang di luar sana sedang, ini online. Orang-orang di luar sana berpuasa untuk menyucikan diri mereka. Orang-orang di sana berusaha untuk menyucikan dosa-dosa mereka. Tetapi kita adalah orang-orang yang beruntung. Tanpa usaha saudara dan saya. Tanpa usaha. Dia mati di kayu salib. Menebus dosa saya dan saudara. Itu yang saudara harus beria-ria di hadapan Tuhan. Bernyanyi-nyanyi dengan sekuat tenaga. Contohnya Bapak ini, nggak pernah berhenti makan permen, amin. Saudara, amin, amin, amin. Ya, saya sudah kenal dia lama, tapi makan permennya nggak habis-habis tuh. Amin, amin. Ya, tapi itu merupakan ekspresi yang terdalam dari orang-orang yang diselamatkan. Ya kan, sekarang kita mau bangkitkan iman kita. Bukan lagi untuk mencari keselamatan. Tetapi kita berjalan di dalam keselamatan tersebut. Mencapai kesempurnaan. Saudara dan saya dituntut untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Sama seperti visi yang disampaikan gereja di tempat ini. Serupa dan gambaran dengan anak. Itulah yang kita jalani hidup sehari-hari. Lalu jangan pernah berpikir kalau Yesus mati di kayu salib, darahnya menebus saya dan saudara,
Dan hidup kita masih di dalam dosa. Itu yang keliru. Kasih karunia seperti itu yang keliru. Yang saya mau tekankan adalah kita harus tinggal di dalam Dia. Seperti Yohanes berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kau. Kalau kita berbicara tinggallah di dalam aku, Yesus, ini doktrinal, bicara tentang doktrin banget ya. Yesus Tuhan itu adalah Allah kekal, Allah yang kudus. Setuju dengan saya? Kita semua adalah orang yang tidak kudus. Amin. Segala sesuatu kalau dicelupkan atau dibenamkan ke dalam hal yang kudus, orang tersebut akan menjadi itulah. Saudara yang mengerti, saudara. Bilangan yang tak terhingga, ditambah berapapun hasilnya akan. Nah ini yang bedanya sekolah sama yang ini. Susah ngerti ya gitu ya. Bilangan tak terhingga, saudara mau tambahkan berapa hasilnya tidak terhingga. Ya seperti itu. Atau nol lah. Kalau kita kalikan dengan berapapun hasilnya akan nol. Jadi saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kau. Artinya saudara sudah dijamin hidupnya. Seberapapun besar dosamu, apabila kita tinggal di dalam Kristus, coveringnya adalah tetap kudus. Orang sana berusaha untuk mencoba mendekati, orang di luar sana mencoba mendekati Allah dengan perbuatan amalnya. Tetapi kita orang yang dipilih, ditentukan, dipanggil dan dibenarkan, dikuduskan dan dimuliakan seperti Roma 8 ayat 29 sampai 30 berkata, itulah statusnya kita tanpa usaha kita. Ini yang saya sedang bangun. Jadi kita di gereja harus sebagai orang percaya itu beria-ria di hadapan Tuhan. Contoh orang yang tidak pernah menghargai kasih karunia Tuhan adalah ada cerita 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan. 9 orang kusta tersebut menerima kasih karunia. Orang kusta adalah orang yang najis bagi orang Israel. Di dalam perjanjian lama setelah atau kalau mereka mengidap penyakit kusta, orang bencong mengatakan najis, najis, najis. Maaf ya saudara, saudara tegang-tegang banget sih saudara. Jadi dari jauh kejauhan mereka bilang najis, gua najis kayak gitu ya. Saudara jangan ingat-ingat yang gini. Artinya orang najis itu, orang kusta itu orang yang gak boleh deket-deket terhadap orang lain, apalagi orang Israel. Mereka harus dikhususkan. 10 orang kusta ini adalah orang yang berkumpul di satu lingkungan. Biasa kalau orang kusta selalu diasingkan di satu tempat. Satu waktu Yesus datang melihat mereka. Dan ke-10 orang ini dipulihkan dan disembuhkan. Dan 1 orang ini atau 10 orang ini disuruh menghadap kepada imam atau ahli-ahli Taurat untuk diperiksa apakah sudah sembuh. Itu memang standar perjanjian lama seperti itu. Ke-10 orang ini menghadap imam, lalu ke-9 orang ini tidak kembali. 1 orang ini kembali kepada Tuhan. Dia bersyukur, dia bersujud dan berterima kasih kepada Tuhan. Ada banyak orang yang menerima kasih karunia. Ada orang yang banyak menerima kasih karunia diselamatkan. Hari ini ke gereja atau enggak.
Ada banyak orang yang telah dipulihkan ekonominya. Ada banyak orang yang telah dipulihkan kesehatannya, keluarganya. Di manakah hari ini mereka? Orang yang menghargai kasih karunia itu dituntut untuk datang kepada Tuhan, sujud, bersyukur dan berterima kasih. Saudara adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Tepuk tanganlah saudara. Kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Ke gereja atau ibadah itu bukan menunjukkan kita ketemu Pak siapa. Enggak saudara, kita mau ekspresikan hidup kita itu untuk Tuhan. Banyak cerita. Simon si kusta telah disembuhkan. Dia mengundang Yesus ke dalam rumahnya. Dia tahu berterima kasih. Bukalah tempat saudara untuk ibadah komsel. Adakan ucapan syukur. Tidak sekedar makan-makan dan akhirnya mati kita. Kita orang timur suka kumpul-kumpul makan. Atau kita mati saudara. Kebanyakan makan babi saudara. Itu yang saya mau bagikan bagi saudara. Ini baru pembukaan saudara. Ini belum mulai ini saudara. Belum mulai saudara. Saudara jarang-jarang kan ngundang saya. Rasain saudara ya. Mari kita membuka di dalam Markus 5 ayat 1 sampai yang ke-20. Markus 5 ayat 1 sampai yang ke-20. Enggak kurang srek kalau tanpa firman yang dibacakan gitu ya. Saya bacakan ayat pertama saudara, ayat genap. Oke, sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluar roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang itu yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka.
Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Itulah enaknya jadi pendeta. Saudara kan sudah lama tidak membaca Alkitab. Itulah, biar lancar dikit, saudara. Jadi per yang sudah lama tidak membaca firman Tuhan tuh lancar, agak lancar, saudara. Di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20, setan pun tahu bahwa Yesus the Son of Mighty God. Ada pengakuan yang luar biasa. Yesus dari sisi setan, dari pihak setan pun mengetahui bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Bagaimana dengan orang-orang percaya yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Raja, tetapi kehidupannya lebih dari setan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang Markus sedang sampaikan bagi kita semuanya adalah pengakuan bahwa Yesus the Son of the Mighty God, anak Allah yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan, pelajaran dari seorang yang kerasukan setan, there is no hope. Tidak ada jalan keluar. Pada saat legion menguasai hidupnya. Legion berbicara tentang tidak hanya banyaknya iblis atau setan. Tetapi berbicara tentang penguasaan sepenuhnya terhadap orang yang sakit ini. Orang yang kerasukan setan ini tidak dapat meminta tolong atau orang lain untuk membantu untuk menyembuhkannya. There is no hope. There is no way out. Kata orang, enggak ada harapan lagi. Mau mati, matilah. Pesan yang pertama tadi bahwa the Son of the Mighty God disampaikan oleh Markus. Pesan yang kedua adalah jauh-jauh Yesus berlayar hanya untuk menemui orang yang kerasukan setan ini. Jauh-jauh dari sorga, dia mati bagi saya, orang yang kerasukan setan juga, saudara. Artinya Yesus memiliki kasih, Yesus memiliki belas kasihan. Orang tersebut bukanlah orang Yahudi. Orang tersebut non-Yahudi yang sangat dijauhi. Pesan yang ketiga adalah Yesus mati. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi juga Yesus datang buat orang di luar non-Yahudi termasuk saya dan saudara. Itu yang kita dapat pelajari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada saat orang tersebut dirantai beberapa kali, orang tersebut mampu memutuskannya. Saudara pasti pernah melihat orang yang kerasukan setan. Saya pernah megang orang kerasukan setan. 5-6 orang mental semua. Nggak tahu tenaga dari mana nih cewek. Ini kecil-kecil tenaganya luar biasa. Itulah sifat dari orang yang dikuasai oleh setan seperti itu. Tetapi bagi saya tidak akan menekankan si setan ini. Saya mau menekankan yang pertama adalah Yesus yang kita sembah. The Son of the Mighty God.
Yang kedua, dia memiliki kasih yang luar biasa. Dia peduli dari kejauhan. Dia memperhatikan orang ini yang tidak ada yang mampu menyembuhkan. Sama seperti dia datang untuk saya dan saudara. Tidak ada harapan. Orang-orang yang tidak ada harapan. Tetapi karena Yesus mengasihi kita dari sorga. Mengambil rupa manusia. Sekedar menyelamatkan saya. Sebab itu kita adalah orang-orang yang beruntung. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Jangan berbuat dosa. Jangan bermain dengan dosa. Saya senang di sini masih banyak orang yang hadir di dalam ibadah. Di tempat kami banyak tekanan sedikit, orang tidak lagi mau beribadah. Goncangan bengek dikit, orang tidak lagi mau ibadah. Selalu ada alasan, saya sakit Pak Gembala, terus mau ngapa? Saya nggak punya ongkos, terus mau ngapa? Klise itu, klise, tau nggak klise? Miliaran, kita ngomongkan miliaran sudah digelontorkan. Ya lebay lah, agak lebay gitu. Miliaran digelontorkan, vitamin diberikan, masker diberikan, tetap aja manja. Di sini enggak. Mukanya luar biasa. Di sana parah. Jangan bocor ya. Itulah makanya saya jadi kurus. Makan hati. Tapi Pak John enggak, dia enggak, tetap gemuk. Dia enggak pusing, dia penting makan terus ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang telah disembuhkan, yang telah dibebaskan dari kerasukan setan ini sangat merugikan bagi orang-orang di sekitarnya. Gara-gara lu mati babi 2.000. Kalau gua jual kan untung. Mendingan lu gak sembuh deh. Sama seperti kita. Gara-gara lu berikut pada Kristus. Mendingan lu gak usah ikut Kristus. Ada cemoohan. Kalau kita diselamatkan, ngapain lu ngikut Kristus? Dicemooh saudara. Orang di sana waktu itu 2.000. Satu orang tukarannya 2.000. Kalau satu kampung diselamatkan, ya rugi bandar. Babi-babi pada mati. Rugi. Yesus melihatnya adalah lebih baik satu orang diselamatkan dibandingkan babi-babi tersebut. Tetapi orang di sekitar sana lebih mementingkan materi dibandingkan keselamatan jiwanya. Sebab itu Yesus mau masuk dilarang. Nggak usah nyembuhin yang lain dah. Cukup satu orang ini rugi. Mungkin bahasanya seperti itu. Rugi. Saudara, babi bisa berenang nggak? Yang punya babi siapa? Babi bisa berenang. Bisa. Tapi di sini ceritanya babinya mati. Tenggelam, terjun. Saya juga bingung ya. Ada diskusi, kenapa Yesus nyuruh masuk ke babi gitu, ya setan gitu. Dan ada diskusi, kenapa babi kan bisa berenang, kenapa dia mati lemas? Banyaklah spekulasi. Mungkin waktu kecilnya dia kurang latihan berenang, begitu kan. Ada spekulasi, lupa mengambil pengaman untuk berenang, seperti itu. Atau sudah janjian, ya udah dah, daripada kita hidup juga mati juga dipotong kan, mendingan kita mati tenggelam. Begitu kan. Ada spekulasi itu kan. Lu mau dipanggang atau lu mau kembung di air, mendingan daripada dipanggang, gue kembung di air aja gitu. Itu ini enggak kita biaya, jangan dibahas yang itu ya. Saudara, kalau siang-siang ini tantangan terbesar bagi pembicara adalah bagaimana membangunkan mata yang sudah lelah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang telah disembuhkan ini setelah pulih dari
kerasukan setannya, dikasih pakaian bersih. Lalu dia berkeinginan untuk mengikuti Yesus. Yesus menolaknya. Nggak usah. Kenapa dia menolaknya? Kita main spekulasi lagi saudara. Tadi kan orang ini adalah orang non-Yahudi. Kalau bercampur dengan orang Yahudi, najis gitu kan. Lalu nggak bisa orang najis ini mau ngapain? Kalau dia mengikuti Yesus, dia hanya terpukau bahwa karya Yesus, mujizat Yesus itu menyembuhkan, dia hanya terpukau. Tetapi perintah Yesus, pergilah ke rumahmu. Saudara dan saya pada saat kita telah diselamatkan, yang terpenting adalah keluarga kecilmu ajak ke gereja. Jangan pernah ke gereja dengan sendiri-sendiri. Saya sendiri, suami di mana, di rumah di mana? Papa tidur. Habis ngapain? Nonton bola. Begitu. Itu menjadi PR kita semuanya. Pergilah keluargamu. Pertama adalah keluarga yang harus kita selamatkan. Kalau saja dia mengikuti Yesus, keluarganya mati. Yang kedua, pergilah ke orang kampungmu. Jelek banget terjemahan bahasa Indonesia. Pergilah ke orang kampungmu di sana. Kalau kita bahasanya pergilah ke sukumu. Pergilah ke orang sesama sukumu. Orang Kupang sama orang Kupang. Di sini makanya orang Kupang semua. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Dulu. Waktu Pak Daniel belum mengenal orang Kupang. Om, banyak banget orang Kupang di sana. Oh iya, dia terima kutukan dari saya. Saya nggak bicara ras saudara ya. Mama saya dulu, gue takut ngelihat orang gelap. Gue takut dibunuh. Tetapi hari ini dia mengasihi. Berubah, paradigmanya berubah. Ya, kalau yang lemah kita tolong mereka. Yang gak ada kerjaan, kita kasih kerjaan. Begitu, memang kita kasih kerjaan. Jangan minta kerjaan sama saya ya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu perintah dari Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu. Lebih enak penginjilan kepada sesama suku. Kan gak mungkin saya pergi ke orang Kupang, ya. Lo orang kabar-kabar baik, dia gak kenal saya gitu kan. Gak mungkin, Yesus tuh baik, gak kenal dia. Tapi kalau bahasanya Pak Ferry sama orang Kupang masuk. Maka terjadilah orang Kupang di sini. Luar biasa. Orang Kupang menguasai tempat ini luar biasa. Yang mana yang lain pada kemana? Karena yang lain tidak mau berbicara kepada kaum suku bangsanya. Ya kan? Seperti itu Bapak, Ibu semuanya. Jadi yang harus kita pelajari adalah orang yang telah diselamatkan, disembuhkan harus mengambil sikap. Yaitu mengabarkan berita baik itu yang pertama kepada keluarganya. Kedua kepada kaum suku bangsanya. Yang ketiga saudara, dia menjadi saksi ke daerah luar sana, Dekapolis, artinya ke-10 kota. Ke-10 kota-kota sekitar sana, dia menjadi saksi. Nah yang menjadi pelajaran bagi kita, orang tersebut masuk S1 enggak? Teologika. Kebanyakan di antara kita selalu berpikir, saya enggak sekolah Pak. Saya enggak gelarnya S1, S2, S3. Enggak ada referensinya untuk menjadi saksi Tuhan. Referensinya adalah saudara dan saya telah disembuhkan, telah dipulihkan. Amin.
apa adanya. Saudara menyampaikan dengan gaya bahasanya. Yesus yang saya kenal adalah Yesus yang menyembuhkan saya. Yang menebus dosa saya. Peduli orang kata apapun, dia telah menyelamatkan saya. Tanpa usaha. Itu yang harus kita pahami. Memahami Markus 5 ayat 1 sampai 20 adalah berita baiknya adalah saudara juga harus mengabarkan berita baik kepada keluarga terdekat. Anak-anakmu bawa. Ibadah anak-anak harus ramai. Karena sebentar lagi kita dipanggil Tuhan. Anak-anak yang melanjutkannya saudara. Iya, kita mau ngomong sama pada saat kita kumpul. Udah putih juga rambut kita. Sebentar semua nih. Selesai hidup kita ini. Warisan kita apa nih? Anak-anak sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu bawalah anak-anak. Amin amin terus saudara. Jangan pernah membawa anak-anak itu ke gereja itu susah. Makanya di tempat kami itu gereja itu anak-anak beliin coklat, beliin apa, mereka senang. Siapa yang mau nabur? Saudara semuanya. Ajak anak tetangga, ya ikut tetangga, gereja enak, banyak makan. Itu ada susu. Setiap hari, minggu itu ada susu di tempat kami. Pokoknya ada makanan untuk anak-anak tuh senang. Saya bilang susah, kita yang tanggung orang tua. Saudara ajak tetanggamu. Sewa angkot, patungan. Ya, mau sewa angkot? Waduh, berat kayaknya nih. Saya udah bilang 5 miliar, 10 miliar saya tuh urusan kayak gitu-gitu. Berapapun biayanya untuk sebuah keselamatan, kita harus bayar. Karena Yesus mati di kayu salib. Itu enggak ada, bukan enggak ada harganya, enggak ada nilainya terlalu mahal. Kita ini harus juga membalikan. Sama seperti Simon si kusta itu, saat dia dipulihkan, dia memberikan yang terbaik. Dan orang yang ke-10 yang telah disembuhkan, orang ini juga kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara melihat rangkaian Markus tersebut, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang telah disembuhkan, mereka berbakti kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita tabur dengan kebaikan-kebaikan. Anak sekolah minggu jangan pernah ada yang nangis untuk masalah, susah. Enggak, kita sama-sama bergandengan tangan. Investasi kita di sana. Investasi kita kepada anak-anak kita. Kalau kita ada cukup dah sebentar lagi dipanggil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini sangat menarik. Ada satu pujian. Haleluya. Terima kasih tim musiknya. Praise the one who set me free. Haleluya. That has lost the grip on me. You have broken every. Saudara ngerti gak sih? Saya udah ngafalin dari rumah saudara. Saudara diam aja saudara. Saudara gini, kalau saja orang itu bisa bahasa Inggris, dia nyanyikan haleluya. Praise the one who set me free. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membebaskan saya. Itulah orang-orang Kristen, saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membebaskan saya. Amin saudara. Inilah sikap orang percaya. Ya, sebab itu beria-rialah memuji-muji Tuhan. Tidak ada lain untuk selalu memuji Tuhan. Karena bagi saya juga, saya mau balas apa dengan Tuhan? Uang terbatas dan cinta Tuhan tuh luar biasa. Saya hanya membalas dengan ya pujian aja. Dengan apa kan ku balas? Apa? Ya coba nyanyi terus saudara.
selamanya. Ya kan? Kita mau bahas apa dengan harta kita? Nggak ada artinya lah saudara. Sebab itu bergandengan tangan. Saling bergandengan tangan. Kita menangkan keluarga kita terdekat. Kita menangkan suku kita. Kita menangkan kota kita. Jakarta. Saudara mau bukti bahwa dari satu orang yang kerasukan setan, nama Tuhan dipersiapkan. Pada saat Yesus masuk ke dalam satu kota, Yesus sudah dikenal. Gara-gara siapa? Orang yang kerasukan setan ini. Mari kita membaca ayatnya. Di dalam Markus 7 ayat 31. Markus 7 ayat 31 sampai yang ke-37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli, yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Bagaimana mungkin orang yang tuli ini mengetahui bahwa Yesus sang penyembuh ini mampu menyembuhkannya, karena gara-gara orang yang kerasukan setan ini yang telah diberi tugas oleh Yesus untuk pergi dalam keluarganya, ke dalam sukunya, ke dalam kota-kota Dekapolis tersebut. Ini merupakan sebuah dampak orang yang di luar Yahudi ini memiliki dampak penginjilan yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan kasih karunia yang Tuhan telah berikan untuk menjadi saksi Tuhan. Jangan pernah meremehkan kemampuanmu. Jangan pernah meremehkan kemampuan kita. Kita mampu menyelamatkan satu keluarga, satu suku, bahkan beberapa kota. Ini merupakan sebuah pengetahuan bagi kita. Supaya kita juga jangan terlena di dalam kasih karunia. Kita terlalu banyak tidur di rumah. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-20, Markus 5 ayat ke-20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuatnya. Kesaksian hidupnya yang telah dipulihkan itu telah menyebar sehingga banyak orang tahu Yesus sang penyembuh mampu memulihkan segala macam penyakit. Bagaimana dengan keadaan kita? Sakit apa? Sakit kantong? Sudah biasa, saudara. Begitu. Itu saya nggak bakal jabarkan kalau sakit kantong, sama Pak Daniel aja kalau sakit kantong, saudara. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, tetaplah mengucap syukur. Tetaplah mengikuti panggilanmu. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia, tetap ada tugas, yaitu mengabarkan Yesus baik. Yesus the Son of the Mighty God. Yesus adalah Allah yang mengasihi saya dan semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Kau meneguhkan kami semuanya bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia itu. Dan ada tugas kami untuk mengabarkan itu bagi keluarga kami, bagi suku kami, bahkan bagi kota-kota kami. Terpujilah namamu Tuhan, hamba-Mu telah selesai. Allah Roh Kudus berbicara di tengah hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.